Terapi spa yang meninggal di kamar kos wilayah Bekasi, Jawa Barat ternyata dihabisi suami. Fakta itu diungkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan penyelidikan seusai ditemukannya jasad wanita terapi spa, SM, 23 tahun. SM meninggal di kos kawasan Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi membongkar bahwa pelakunya berinisial AH 29 tahun, merupakan suami korban. Diduga pelaku sempat berusaha mengakhiri hidup usai menghilangkan nyawa korban. Upaya pelaku mengakhiri hidup diduga dilakukan dengan meminum cairan pembersih lantai. Jejaknya ditemukan di lokasi kejadian berupa botol pembersih lantai dan bekas muntahan di sekitar ranjang korban. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Braille Arnold Rondonowu mengatakan, temuan tersebut mengarah pada dugaan percobaan bunuh diri oleh pelaku yang merupakan suami siri korban. Usai korban meninggal dunia, pelaku merasa tertekan dan berupaya bunuh diri dengan meminum cairan pembersih lantai hingga muntah, kata Braille, Senin 12 Januari 2026, dikutip dari Warta Kota. Meski demikian, kata Braille, penyidik belum menarik kesimpulan final. Polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk memastikan asal muntahan tersebut. Kami akan pastikan melalui hasil laboratorium apakah muntahan itu berasal dari pelaku atau korban, ujar Braille. Langkah ini menjadi krusial karena akan menentukan rangkaian peristiwa setelah korban tewas, termasuk kondisi psikologis pelaku dan apakah ada upaya lain yang dilakukan di dalam kamar. Jasad SM pertama kali ditemukan pada Rabu, 7 Januari 2026 sekitar pukul 20.26 WIB. Penemuan bermula dari kekhawatiran keluarga setelah korban tak bisa dihubungi sejak siang hari. Seorang kerabat korban, Agus Sunandar, mendatangi lokasi atas permintaan ibu kandung SM. Karena tidak ada respon saat pintu diketuk, pengurus kos Dede Rahmat Hidayat diminta membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Saat pintu dibuka, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa, telentang di atas ranjang, ungkap Braille. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 1 botol cairan pembersih lantai di dalam kamar. Namun hingga kini penyidik belum memastikan apakah cairan tersebut sempat diminum oleh korban sebelum meninggal. Kata Braille, kami masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan apakah korban sempat meminum cairan tersebut atau tidak. Selain itu, muntahan yang ditemukan di sekitar ranjang juga masih diperiksa di laboratorium forensik untuk memastikan kandungannya. Dengan munculnya temuan ini, penyidikan tidak hanya berfokus pada cara pelaku menghabisi korban, tetapi juga pada apa yang terjadi setelah pembunuhan berlangsung. Polisi menilai fase tersebut penting untuk mengungkap motif, kondisi mental pelaku, serta memastikan tidak ada unsur lain yang terlewat. Kasus ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan eskalasi kekerasan dalam relasi personal yang berujung fatal, sekaligus menyisakan tanda tanya besar tentang tekanan psikologis pelaku setelah kejahatan dilakukan. Penyidik memastikan akan menyampaikan perkembangan terbaru setelah hasil autopsi dan uji laboratorium forensik rampung. Kronologi terapi spa berinisial SM 23 tahun ditemukan tewas dalam kamar kosnya sendiri. Ibu korban sempat curiga lantaran dihubungi tak ada respons. Atas dasar itu, ibu korban meminta saudaranya untuk mengecek SM di kosannya. Insiden penemuan jasad SM tersebut terjadi di kamar kos di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 7 Januari 2026 malam. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnews.com, jasad SM ditemukan pertama kali oleh keluarganya pada Rabu pukul 20.26 WIB. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonowu, menjelaskan kronologi penemuan jasad SM. Penemuan jenazah korban berawal dari kedatangan Agus Sunandar yang mengaku sebagai keluarga dari SM.
Agus diminta untuk datang ke tempat kejadian perkara atau TKP atas permintaan ibu kandung dari SM. Hal itu dikarenakan SM tidak bisa dihubungi sejak siang hari, papar Braille. Sesampainya di TKP, Agus menggedor pintu kamar kos SM namun tidak ada jawaban. Kemudian Agus meminta kepada Dede Rahmat Hidayat sebagai pengurus kos untuk mengecek dan membuka pintu kamar kos. Saat Agus dan Dede mengecek kamar kos SM, ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci. Lalu keduanya memutuskan membuka pintu kamar kos menggunakan kunci duplikat. Pada saat pintu terbuka, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan posisi telentang di ranjang, bebernya. Braille menjelaskan jenazah SM tengah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keputusan autopsi dilakukan atas persetujuan keluarga SM untuk mengetahui penyebab kematian. Sampai dengan hari ini, keluarga korban sudah membuat laporan polisi kepada Polres Metro Bekasi Kota, dan sampai saat hari ini kami masih dalam upaya mendalami penyebab kematian, kata dia. Saat ini, jenazah SM telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani autopsi atas persetujuan keluarga. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian. Hingga berita ini diturunkan, polisi menyatakan belum menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Investigasi masih terfokus pada menunggu hasil autopsi dan uji lab terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Informasi yang didapat, SM adalah terapis spa, tapi untuk penyebab pasti kematian, masih tahapan pemeriksaan lebih lanjut melalui autopsi, ujar Braille. Dalam pemeriksaan di kamar korban, polisi menemukan barang bukti yang memperdalam misteri penyebab kematian. Saat kami melakukan pemeriksaan di kamar kos SM, ditemukan 1 botol cairan pembersih lantai, ungkap Braille. Meskipun demikian, polisi belum dapat menyimpulkan kalau SM meminum itu. Kami menunggu hasil autopsi apakah SM sengaja meminum itu. Kami masih mendalami, tuturnya. Selain itu, polisi juga menemukan muntahan di sekitar rancang SM. Cairan muntahan itu kini sedang dilakukan pemeriksaan uji laboratorium. Muntahan itu masih kami dalami, karena harus ada uji lab untuk mengetahui muntahan, ucapnya. Untuk menelusuri penyebab kematian, AKBP Braille mengatakan saat ini pihaknya tengah merencanakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak relevan terkait perkara. Salah satu yang akan diperiksa adalah keluarga dari SM. Saksi akan kami periksa dari keluarga, kemudian yang pertama kali mengetahui kejadian dan pengelola kos, tambahnya.